Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan channel saya Muzo F Channel. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang ikan gapi. Ikan gapi yang biasa dikenal dengan nama latin Pussylia reticulata merupakan salah satu ikan hias yang saat ini banyak digemari oleh kalangan anak-anak maupun dewasa. Yang jelas kalau anak-anak biasanya kan dia cuman sekedar iseng-iseng pelihara. Kalau orang dewasa biasanya ada dua kemungkinan. Kalau dia bukan breeder ya kolektor, biasanya seperti itu. Dan kali ini masalah ikan gapi ini saya akan membacakan sedikit artikel tentang bagaimana sih cara untuk membuat anakan ikan gapi kita itu cenderung ke jantan atau bahkan mengubah dari kelamin ikan betina itu menjadi jantan. Dan salah satu cara untuk mencetak ikan agar lebih ke jantan adalah dengan cara seks reversal menurut artikel yang saya baca ini. Dan seks reversal itu dapat diartikan suatu teknologi yang membalikan arah perkembangan kelamin. Membalikan arah perkembangan kelamin dari betina menjadi jantan. Menurut Kadriah tahun 2000, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah untuk pengembangan teknologi produksi jantan monoseks. Dan cara itu adalah pengembangan teknologi produksi jantan monoseks. Di antara cara untuk memproduksi jantan monoseks secara massal yang sudah banyak diketahui adalah teknik seks reversal. Dan saat ini, menurut artikel ini, seks reversal atau pengarahan kelamin ikan lebih banyak menggunakan hormon. Hormonnya itu namanya 17A strip metil testosteron. Jadi hormonnya itu namanya hormon 17A metil testosteron, teman-teman. Namun penggunaan hormon ini dinilai berbahaya. Loh, kok bisa berbahaya ya? Ya karena hormon ini kan, kalau sepengetahuan saya kan yang namanya hormon di luar manusia kan buatan manusia berarti ya. Mungkin di luar makhluk maksudnya. Itu buatan manusia, dan kalau buatan manusia itu biasanya itu kan bahannya itu cenderung ke bahan kimia. Itu kalau menurut saya, sepengetahuan saya. Dan kita lanjut. Kenapa berbahaya? Karena penggunaan hormon ini dinilai dapat mencemari lingkungan. Ya kalau hubungannya dengan makhluk hidup atau binatang itu ya tidak akan terlepas dari lingkungan. Jadi kalau ada istilahnya zat-zat yang dapat mencemari lingkungan, itu kan sebaiknya kita hindari. Karena bagaimanapun lingkungan itu tidak akan pernah lepas dari sebuah makhluk atau seekor makhluk. Seperti itu, teman-teman. Dan ini ya, menurut Sudrajat dan Sarida tahun 2006 mengungkapkan bahwa harga hormon 17A metil testosteron atau aromatase inhibitor relatif mahal. Ya jelas mahal. Selain itu, hormon tersebut juga berbahaya karena dapat menyebabkan kanker pada manusia. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Karena apa?
selain berbahaya terhadap lingkungan, itu juga berbahaya untuk kita, dan ya lebih baik itu tidak usah diterapkan ya, lebih baik itu dihindari aja, karena karena lebih baik kita menghindari hal yang berbahaya, terutama untuk lingkungan dan untuk kita sendiri. Tetapi ini ada solusi alternatif selain menggunakan bahan tersebut, dan solusi alternatif ini menurut menurut uh, menurut beliau Sudrajat dan Saridah, itu kita dapat menggunakan bahan alami, yaitu dari air kelapa, karena air kelapa tersebut itu mengandung kalium. Nah, kenapa air kelapa dipilih? Karena kata Syaifuddin tahun 2004 menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin dari betina menjadi jantan itu diduga disebabkan oleh kandungan kalium yang tinggi pada madu. Ya kalau yang namanya buah-buahan itu kan berasal yang pastinya dari madu, karena apa? Buah itu tidak akan menjadi buah kalau buah itu tidak melewati proses menjadi bunga kan, dan bunga itu kan pasti ada madunya. Dan madu itu, nah mungkin kalau kita yang belum paham masalah seperti ini, mungkin kita beranggapan bahwa madu itu identik dengan lebah atau sarang lebah. Padahal lebah itu pun mendapat madu kan dari bunga kan. Ya mungkin ini masuk akal mungkin. Penelitian ini sudah dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan September tahun 2013 lalu. Berarti penelitian ini kan dilakukan sekitar 4 bulanan, dan pada usia-usia tersebut berarti kan itu adalah usia dari burayak atau dari usia burayak 0 sampai dengan dewasa ya. Dalam artian dewasa itu, kalau menurut saya dewasa itu kan sudah muncul ekornya, mendekati maksimal atau bahkan sudah maksimal. Jadi si ikan tersebut sudah bisa dinikmati keindahannya. Biasanya kan mungkin kalau kalau ikan itu baru berusia sekitar 1 bulan, itu kan belum bisa dibedakan secara kasat mata, mungkin ya secara awam belum bisa dibedakan. Karena apa? Karena ya itu tadi, karena ikan tersebut dia baru kelihatan warna itu kan paling cuma sedikit. Dan kalau untuk yang sudah pro di bidangnya atau sudah bertahun-tahun mengenal jenis-jenis ikan gapi atau bertahun-tahun memelihara ikan gapi, mungkin dia sudah tahu dari 1 bulan itu bagaimana sih yang jantan dan yang betina itu seperti apa. Itu karena itu ada perbedaannya, dan perbedaannya itu pun hanya 1 titik, jadi nggak banyak. Cuman kalau menurut saya, sepengetahuan saya, itu cuma 1 perbedaannya antara jantan dan betina. Kalau ya mungkin masalah perbedaan itu mungkin akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang, insya Allah ya. Dan penelitian ini bertempat di laboratorium pembenihan dan pemulihan ikan di Fakultas Pertanian dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Nah, dan mungkin segitu dulu ya teman-teman, masalah cara inovasi untuk kita mendapatkan hasil anakan yang cenderung ke jantan atau bahkan mungkin jantan semua anaknya ya. Karena biasanya kalau bagi kolektor itu yang
paling diminati adalah jantan. Tapi beda kalau breeding itu harus semuanya. Jadi selain jantan dia harus punya betina. Karena apa? Karena seorang breeder itu harus wajib membutuhkan keduanya. Ya jelas wajib, karena apa ya? Karena kalau breeder nggak punya betina, bagaimana dia mengembangkan ikannya kan, kayak seperti itu. Karena seorang breeder itu yang paling utama adalah anakan. Yang di apa ya? Yang diharapkan adalah anakan, yang kedua adalah kualitas induk. Dan kalau untuk masalah bagaimana takaran untuk penggunaan air kelapa itu, nah, mungkin kalau masalah itu mungkin belum bisa saya sampaikan di waktu ini, karena mungkin akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang ya teman-teman. Ya paling tidak minimal apa yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman, khususnya untuk breeder-breeder yang kalau bisa yang sudah profesional, yang sudah lama bergelut di bidang tersebut. Karena apa? Karena kalau bisa kita bereksperimen itu jangan asal-asalan, kasihan kan, karena yang media yang kita gunakan untuk eksperimen itu adalah makhluk hidup, bukan benda mati. Makhluk hidup pun kita harus menjaganya. Kita juga tidak diperkenankan untuk menyiksanya, apapun apapun alasannya. Mungkin untuk penelitian pun itu juga harus yang maksimal sudah ahli, minimal mengerti dulu. Tapi kalau belas gitu, kalau istilah Jawanya, belas tidak mengerti, tidak tahu masalah-masalah seperti itu, lebih baik jangan melakukan dulu. Kita belajar lagi dulu, baru kita menerapkan metode seperti itu. Dan mungkin sekian dulu teman-teman penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, ya intinya saya juga masih belajar, kita belajar sama-sama. Dan saya pun juga tidak ada niat untuk menggurui atau sok tahu, karena saya juga mendapatkan ilmu itu tadi dari ahlinya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jika ada saran-saran atau mungkin ada perkataan-perkataan saya atau penyebutan nama yang keliru di dalam penjelasan saya tadi, mungkin teman-teman bisa meluruskannya atau membenarkannya di kolom komentar saya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.